Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm great. So, your uniform different ya? Bajunya beda ya? Hari apa nih? Hari Batik Nasional. Hari Batik Nasional. Makanya kalian pakai seragamnya seragam Pak? Batik. Oke, listen students. Now before we start, sebelum kita mulai pelajarannya, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Ayo, orang. Ayo follow ya. Before we start our lesson, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Good job, thank you Bang Rafa. Now kita mulai pelajaran kita dengan membaca surah-surah pilihan. Hari ini kita akan membaca surah At-Tin. Ayo, siapa memimpin surah At-Tin? Ayo, read together. 1, 2, go. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Bisa students? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca Pancasila secara bersama-sama. Ayo, siapa yang mau pimpin? Ayo, Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you Bang Ken. Sit down. Oke, listen students. Hari ini kita akan belajar tentang Rasul ulul azmi. Ambil bukunya, ambil pensilnya, ambil alat-alat tulisnya. Ready? Ayo students, take. Oke students. Now, sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, seakan tanyakan sama kamu materi sebelumnya. Kamu masih ingat apa enggak? Materi sebelumnya tentang sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat wajib Rasulullah. How many? Ada berapa? 5. Oh, the first is Siddiq. Siddiq. Yes, good. The second? Huh? Amanah. Amanah. Yes, good. The third? Tabligh. And then? Fatona. What the meaning of Siddiq? Apa arti Siddiq? Baik. Siddiq, yes, good. Jujur. Amanah? Dapat dipercaya. Yes, good. Dapat dipercaya. The third? Tabligh? Menyampaikan.
Pintar. And then the last is fatona. Cerdas. Good. Lalu nak, untuk hari ini diharapkan ketika kita belajar tentang Rasulul Azmi, yang pertama nak, Rasulul Azmi itu adalah Rasul yang taat, Rasul yang sabar, Rasul yang teguh pendiriannya. Jadi ketika kita belajar tentang Rasulul Azmi, diharapkan kita, oh ya aku harus taat, oh ya aku harus sabar. Karena pada ujian, cobaan yang Allah berikan kepada Rasulul Azmi ini berbeda dengan Rasul-Rasul lain. Nanti kamu akan tahu sendiri. Oke, ketika kita belajar ini diharapkan bahwa kita bisa bertambah ketaatan kepada Allah, bertambah sabar kita, bertambah teguh pendirian kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi ada perubahan. Saya akan sampaikan kepada kamu, ada pun tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi setiap pembelajaran itu ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Yang pertama, kamu mampu menyebutkan nama-nama Rasulul Azmi. Jadi Rasulul Azmi itu nama-namanya bisa kamu sebutkan. And then kamu mampu menganalisa, kamu tahu tuh kisah Rasulul Azmi dengan ada. Kisah-kisahnya kamu tahu. And then the last is kamu mampu menceritakannya kembali. Ya, jadi itu hari ini tujuan pembelajarannya dan ini harus kamu capai. Dan kegiatan kita hari ini nanti saya akan bagikan kamu kertas A3, kertas yang besar untuk menggambar peta konsepnya. Nanti kamu beserta teman-teman kamu buat peta konsepnya, kira-kira modelnya seperti apa ya. Kalau mau seperti bunga, boleh. Nah, semalam modelnya seperti bunga ya Kak Kaila, mau seperti bunga itu oke. Mau bulat-bulat, itu oke. Ya. Modelnya kamu sendiri tentukan, kamu warnai sendiri semenarik mungkin. Ya. Dan yang kedua, setelah itu, sebelum kamu nanti buat proyeknya, kamu akan saya kasih namanya artikel. Nah, dari situ kamu nanti cari informasinya. For example, kisah Nabi Musa atau kisah Nabi Ibrahim. Saya kasih artikelnya, oh kamu cari, oh Nabi Ibrahim lahirnya di sini. Nanti kamu yang cari tahu dari artikel yang saya kasih. Ada nanti artikel ataupun cerita yang akan saya kasih sama kamu. Setelah itu saya akan tayangkan beberapa video tentang kisah-kisah Rasulul Azmi. Ya, itu juga sebagai tambahan informasi bagi kamu. Kira-kira untuk menuliskan proyeknya, oh ini ada tambahan informasi ini dari videonya. Understand? Paham ya? Paham ya? Understand? Understand. Good job. Ya? Ya, rasul-rasulnya setiap grup diberi beda. Nanti akan saya tentukan masing-masing, ya. Nanti akan beda-beda. Setiap ada beberapa penilaian yang akan saya berikan kepada kamu. Pertama penilaiannya adalah kamu setiap grup harus kompak, harus bekerja sama. Karena kerjasama kamu nanti dalam menyelesaikan proyek akan senilai. The second, yang kedua, isi proyeknya nanti kita akan buat namanya peta konsep. Jadi kamu nanti isi peta konsepnya, isi materinya nanti harus sesuai dengan kisah Rasulul Azmi, ya. And then detak yang ketiga, setelah kerjasama isinya, lalu yang ketiga kamu harus mengetahui, harus ada kesimpulan dari materi ataupun dari peta konsep yang kamu buat, dari proyek yang kamu buat. Nanti kamu buat kesimpulannya. For example, contoh grup rapat, nanti akan saya tugaskan untuk menuliskan kisah Nabi Musa. Jadi harus lengkap dari tak lahirnya, bagaimana perjuangan Nabi Musa, mukjizatnya, lalu ada kesimpulannya. Kenapa dia disebut Rasulul Azmi? Arti Rasulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah. Jadi ujian cobaannya itu beda dengan Rasul-Rasul yang lain. Makanya mereka digelari Rasulul Azmi. Siapa-siapanya ada 5. Kalau mau ngafalnya gampang seperti ini lihat tangkal hurufnya. Mim. Atau kamu mau balik boleh. Mim. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Lebih akan pengen Mim. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi
Nabi Nuh. Dan lalu seperti biasa ini kertas berisi pertanyaan, kesan dan saran kamu hari ini pembelajaran agama seperti apa ya. Nanti kamu tuliskan pertanyaan seputar materi hari ini. Oke, sudah hari ini saya akan bagikan nih beberapa kertas. Satu ini kertas untuk proyek kamu membuat peta konsep. This one ini artikelnya nak. Artikel kisah nabi-nabi atau kisah Rasul Ulul Azmi. Nanti akan sebagi setiap kelompok berbeda kisah. Peta konsep yang kamu buat berdasarkan informasi yang kamu dapat dari artikel MNC. Oke ya, kita lihat dulu tayangan videonya sebelum kamu baca, oke? Kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Mengapa engkau hanya diam saja, wahai Maryam? Jika memang benar itu bayimu, siapakah ayahnya? Jangan membuat kami menerka-nerka seperti ini. Bani Israel mulai terpancing emosi karena Maryam tidak menjawab pertanyaan mereka dan mulai menyindir Maryam. Padahal ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang pezina. Maryam sangat sedih dan hancur mendengar tuduhan dari kaumnya. Apalagi orang tuanya juga ikut mereka hinakan. Oke, listener sudah, tadi kita udah melihat tayangan kisah-kisah Rasul Azmi. Dan ini ada artikel yang sudah sebagi. Berdasarkan artikel itu, kamu cari tahu informasi tentang Rasul Azmi. For example, apa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Cuman buat peta konsepnya. Perhatikan ke depan. Listen, ini semua nilai seperti ini ya. For example, sebuah Nabi Musa alaihissalam. Ready? Ini nak, di cabang pertama biografinya. Biografi itu lahirnya di mana, ayahnya siapa, keluarganya siapa. And then dia di sini mukjizat. Nanti kamu boleh tambahkan ketika biografinya dibuat lagi bulatan seperti ini boleh. Mukjizatnya apa saja buat bulatan seperti ini. And then D, rintangan dan cobaan. Azab Sir. Rintangan dan cobaan. Cobaan-cobaan apa saja yang didapatkan oleh Rasul Ulul Azmi. And then Azab. iya, the last case yang terakhir apa sir? Boleh azab. Nah ini versi sir. Nanti kamu bisa lihat di artikelnya, bisa dilihat nah. Kira-kira apa ya yang cocok yang mau kamu buat di setiap ranting-ranting pohonnya? Ya, understand, paham ya? Oke, kerjakan. Ada yang membaca artikelnya, ada yang membuat konsep.
Finish? Finish. Okay, good job. Now, I will call the first group Nabi Musa alaihissalam. Yeay, give applause. Nabi Musa alaihissalam, biografi, lahir di Mesir, anak dari Yukabat binti Dahad bin Imran. Okay, next. Firaun terbelah karena mengajar kaum Bani Israel. Yes, good. Kotanya hancur. Tiga mukjizat, dapat membelah laut dan tongkatnya bisa menjadi ular besar. Yes, good. Rintangan menghadapi Firaun. Good. And then the conclusion is Kenapa Nabi Musa bisa dijadikan Rasul Azmi? Karena dia mendapatkan cobaan yang sangat berat untuk melawan Firaun. okay, good job. Give applause to group Nabi Musa alaihissalam. Give applause. Hello students, give applause. Nabi Isa mengikut Hawa dari Lisan. Ibunya diejek sebagai berzina. Diejek sejak lahir. Mukjizat, bisa berbicara saat bayi. Menghidupkan orang yang sudah mati. Okay, thank you. Give applause to group Nabi Isa alaihissalam. Okay, wait. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biografi, lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, masa kanak-kanak. Nabi Muhammad masa kecil sudah tidak punya seorang ayah. Di umur 6 tahun sudah kehilangan kedua orang tua. Mukjizat, Al-Quran dan dapat membelah bulan. Diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul berusia 40 tahun di Gua Hira. Surah yang pertama turun yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Rintangan dan cobaan. 1. Banyak kaum muslimin yang bahkan dibunuh oleh kafir Quraisy. Nabi Muhammad Mengapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Ulul Azmi? 1. Karena sejak lahir Nabi Muhammad tidak ada seorang ayah. 2. Nabi Muhammad berusia 6 tahun tidak punya kedua orang tua. 3. Sabar dalam menghadapi kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad. 4. Sabar dalam menghadapi cobaan. Yes, good. Give applause to group Nabi Muhammad. Okay, listen students. Now, I want to ask you. Saya mau tanya sama kamu. Kamu tadi udah buat project tentang Rasul Azmi, baik itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. So I want to ask you, saya mau tanya sama kamu, apa-apa saja Rasul Azmi, siapa-siapa saja? Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Listen up. Kenapa kelima Rasul itu dikatakan sebagai Rasul Ulul Azmi? Karena mereka memiliki kesabaran. Listen up. Bahkan sejak lahir ketika lahir, bahkan ada yang sebelum lahir sudah menghadapi ujian dan cobaan. For example seperti Nabi Isa, dia mendapat ujian dan cobaan bahkan ketika dia lahir itu karena nggak memiliki seorang ayah. Nabi Musa juga ketika masih kecil dia sudah dihanyutkan ke sungai Nil, ya kan? Nabi Muhammad ketika bahkan sebelum dia lahir Raja Abraham menyerang Ka'bah. Yes, good. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Siapa yang dihadapinya? Raja Namrud. Jadi Rasul Azmi itu memiliki atau mendapati ujian dan cobaan yang begitu berat. Good job students. Okay, now students. Nanti sesudah nilai kerjaan kamu, sesudah lihat dan sesudah nilai dari kekompakannya, dari apa tadi lagi?
isinya juga sesudah nilai, dan nanti seakan berikan kepada kamu tugas di rumah untuk dikerjakan berupa uraian ada 5. Nanti akan kamu jawab di rumah. Ya, pesan yang tersirat yang terdapat dalam kisah Rasulul Azmi itu Rasul Azmi, walaupun mereka diberi ujian, cobaan yang berat, tetap satu, mereka tetap tetap beribadah kepada Allah. Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita agar apa? Agar kita selalu beribadah, lalu selalu apa? Tabah dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.